Ya, lingkungan belajar ya. Lingkungan, kalau kata lingkungan itu terkait dengan apa saja yang ada di sekitar kita. Nah, sebenarnya secara teori manusia atau peserta didik ya, termasuk Anda, kita semua itu sebenarnya ada dua yang mempengaruhi ya, sampai kita itu hebat ya kalau secara teorinya, yaitu pengaruh lingkungan dan pengaruh genetik gitu ya. Nah, tapi kita tidak akan membahas tentang pengaruh genetik. Nah, makanya biasanya kalau orang tuanya pintar, anaknya juga pintar. Ya, tetapi kalau kadang juga orang tuanya biasa, tapi karena pengaruh lingkungan maka dia bisa pintar. Nah, kita akan bahas adalah terkait dengan bagaimana lingkungan terhadap perkembangan peserta didik. Itu intinya. Nah, dari kata lingkungan itu adalah apa saja yang ada di sekitar kita. Orang tahu menggunakan setrika listrik itu karena adanya setrika listrik di lingkungannya, atau dia pernah melihat mungkin minimal gambar setrika listrik bagaimana cara penggunaannya, atau minimal dia dengar kata setrika listrik itu. Ya, tetapi orang yang hidup di lingkungan yang mungkin tidak ada listrik dan mungkin waktu saat itu dan yang ada hanyalah setrika bara, maka dia tahu bagaimana menggunakan setrika bara. Tapi coba Anda saat ini, bagaimana menggunakan setrika bara itu kan nggak tahu. Kecuali Anda sudah pernah mungkin melihat videonya atau cara tutorialnya. Selama tidak pernah melihat itu, maka Anda tidak akan pernah tahu. Nah, itulah lingkungan yang membentuk Anda tahu tentang setrika. Sama halnya dengan peserta didik. Makanya ada anak-anak misalnya yang umuran PAUD ataupun mungkin kelas 1 atau 2 yang belum pernah melihat sesuatu, maka dia akan mencari tahu, ingin tahu sesuatu itu. Nah, sesuatu itu adalah yang membentuk dia tahu gitu. Ya. Seperti contoh tadi tentang setrika tadi. Misalnya anak kecil melihat bebek, dia tahulah wajah bebek seperti itu. Tapi selama tidak pernah melihat bebek, maka dia tidak akan pernah tahu. Nah, itulah lingkungan yang membuat dia tahu sebenarnya itu. Nah, seperti ini. Ini Anda mungkin tidak pernah melakukan ini ya di sawah. Maka Anda tidak akan pernah tahu caranya seperti apa. Tetapi Anda tahu itu sawah dan yang ditanam di sawah itu padi, ya, bukan jagung gitu. Nah, ini adalah pasar. Selama orang tidak pernah melihat pasar, maka tidak tahu seperti apa itu pasar. Apa saja yang ada di pasar. Nah, sampai dia tahu itu pasar adalah lingkungan yang membentuk itu. Ini, mereka nggak takut walaupun umuran seperti ini. Kenapa? Karena mereka sudah terbentuk dari lingkungan, tahu cara berenang, tahu cara mendayung sampan dan sebagainya. Ya, bahkan kalau sampannya terguling pun mereka bisa untuk eh, naik kembali ke sampannya. Tetapi dengan orang yang tidak pernah melakukan ini, termasuk saya mungkin, itu kita nggak terbentuk dengan lingkungan yang ada seperti ini. Dan saya nggak akan tahu. Bahkan kalau masuk aja ke dalam air kita takut. Mungkin ada ikan yang besar dan sebagainya. Tapi bagi mereka itu hal biasa. Kenapa? Karena lingkungan yang membentuk mereka. Nah, ini juga sama. Saya contohkan Anda dengan teman Anda yang mungkin tidak kuliah ya. Nanti 5 tahun ke depan, itu berbeda. Mungkin teman Anda tahu membawa mobil trek, ya, tahu membawa alat berat kalau mereka di lingkungan sana, tahu bagaimana membongkar pasang motor, mobil. Tapi Anda kan nggak tahu karena Anda terbentuk bukan di lingkungan itu, Anda terbentuk di lingkungan intelektual. Ya. Jadi Anda tahu bagaimana mengajar nantinya di PGSD misalnya. Nah, seperti itu kira-kira. Mereka juga seperti itu. Ini mereka dibentuk di lingkungan intelektual di sekolah. Dan mereka nanti setelah selesai 3 tahun ke depan, mereka yang mereka tahu adalah bagaimana tentang materi yang ada, pelajaran yang ada di sekolah. Tapi berbeda dengan ini. Ya. Tapi mereka pun ini saat berada di lingkungan laut, pantai, dan mereka juga sekolah, tentu terbentuk dari dua lingkungan. Lingkungan pantai dan lingkungan sekolah seperti mereka ini. Nah, sama mereka. Kalau misalnya mereka ini terbentuk di lingkungannya nanti eh, di lingkungannya nanti juga ada lingkungan lain yang mereka di masyarakat, maka terbentuknya akan berbeda ya, akan dua-duanya dan seterusnya.
Nah, ini lingkungan ya. Saya sudah sampaikan tadi, apa saja yang ada di sekitar kita itu adalah lingkungan, baik benda, baik yang hidup, yang mati dan sebagainya, air, ikan, ayam. Ya, itu semua adalah lingkungan. Nah, lingkungan sebenarnya ada dua secara teorinya, lingkungan biotik dan abiotik, lingkungan yang hidup dengan yang tidak hidup, ya. Oke, itu secara dalam IPA-nya ya, ya, benda-benda peristiwa yang terjadi maupun kondisi di masyarakat dan seterusnya. Nah, nah ini juga termasuk ya tempat tinggal adat istiadat, ya semuanya apa saja itu adalah lingkungan dan itu yang mempengaruhi perkembangan dari peserta didik. Ya, bukan hanya peserta didik tapi semua manusia. Nah, ada lingkungan belajar. Nah, tentu lingkungan belajar adalah apa saja yang eh, digunakan untuk belajar. Ya. Dilihat saja, oh ternyata begini. Itu adalah lingkungan belajar ya. Bagaimana itu? Ya, nanti dibaca ini sarana bagi siswa mencerdaskan diri dan berekspresi hingga mereka mendapatkan sejumlah perilaku baru dari kegiatan itu. Ya, jadi ada sesuatu yang baru yang dia temukan. Ya. Anda juga ini dari lingkungan, Anda baru tahu oh ternyata seperti itu ya. Lingkungan belajar apa saja yang ada di sekitar kita dan sebagainya itu juga membentuk perilaku baru. Ya, itu lingkungannya apa? Lingkungan akademik ya, lingkungan intelektual. Ya, kalau Anda kuliah mungkin tidak tahu ini. Nah, nah, segala sesuatu yang berhubungan dengan tempat proses dan seterusnya, oke. Nah, ini jenis-jenisnya. Yang lingkungan fisik, ya, walaupun tadi biotik abiotik ya, itu dari segi biologi. Nah, dari segi sosial ini yang ini, ya. Ada lingkungan fisik, lingkungan sosial, lingkungan intelektual, lingkungan lainnya. Lingkungan politik, ya kalau Anda berada di politik, di masyarakatan, lingkungan ekonomi termasuk pasar tadi lingkungan ekonomi, termasuk perbankan dan ya kalau lingkungan yang estetika kan yang terkait dengan keindahan ya, biasa tentang lingkungan alam dan sebagainya yang indah-indah pantai ya. Eh, kalau lingkungan intelektual ya Anda tahu tadi sudah disampaikan ya adanya media pokoknya di sekolahan lah gitu ya terkait itu sosial ya di masyarakat ya seperti apa. Nah fisik apa saja yang berupa fisik yang terlihat ya ya misalnya fisik misalnya lingkungan yang tinggal di hutan atau di hutan ya dengan tinggal yang di kompleks misalnya TPA tempat pembuangan akhir ya atau tempat pembuangan sampah tentu berbeda di sana udaranya segar mungkin di gunung ya di hutan tapi di sana seperti apa di laut juga seperti apa ya terlihat fisiknya ya baik termasuk ya mungkin ada yang bersalju dengan ada yang mataharinya full dan sebagainya itu dari fisik. Nah, sosial terkait dengan masyarakatan, dan intelektual terkait dengan ilmu pengetahuan dan lingkungan lainnya ya ada gabungan lah dari beberapa lingkungan ini yang tidak tercakup di atas. Jadi fisik, sosial, intelektual. Kalau lainnya itu adalah gabungan dari yang di antara tiga itu tidak ada. Tapi sebenarnya lingkungan politik adalah lingkungan sosial dan masyarakat ya. Ekonomi juga ada masyarakatnya, cuma mungkin lebih spesifiknya ke sana. Ya kalau estetika memang hanya keindahan terlihat aja. Nah, ini dalam proses pembelajaran ya di peserta didik itu ada lingkungan indoor dan outdoor ya. Lingkungan indoor dan lingkungan outdoor. Nah, lingkungan indoor itu terkait dengan lingkungan yang ada di dalam sekolah lah ya. Pokoknya indoor itu di dalam sekolah. Artinya segala lingkungan itu ya itu digunakan untuk proses pembelajaran ya, ada di sekolah. Apa saja yang di sekolah itulah indoor ya. Di lingkungan sekolah ya, tanpa harus keluar dari sekolah. Itu pemikiran saya ya. Nah, kemudian outdoor adalah di luar lingkungan sekolah. Misalnya candi, museum ya, kemudian pantai, kemudian kebun binatang dan sebagainya. Eh, itulah yang digunakan misalnya perpustakaan di luar sekolah ada itu berarti outdoor ya. Ya, tetapi walaupun yang beberapa juga berpendapat bahwa indoor itu adalah yang berada di ruangan, outdoor yang berada di luar ruangan. Ya terserah nanti yang mana yang Anda akan gunakan. Tapi kalau saya cenderung bahwa indoor itu adalah di dalam lingkungan sekolah. Ya, ya apakah indoor itu di dalam ruangan atau apa? Kalau saya cenderung indoor adalah yang di dalam sekolah. Ya. Kalau di luar itu adalah outdoor. Artinya kenapa outnya dari luar sekolahnya itu yang melalui proses ya. Ya kalau di outdoor itu kita melalui proses ya. Prosesnya cukup banyak. Misalnya mau ke kebun binatang. Nah itu kan harus ada transportasi, harus ada izin orang tua,
harus ada apa namanya ya, termasuk mungkin yang menghubungi tempat tempat tersebut dan sebagainya. Nah itu kalau indoor. Outdoor, nah kalau indoor kan hanya tinggal dirancang saja proses pembelajarannya, kemudian tanpa ya izinnya hanya mungkin kepada kepala sekolah ataupun pengelola ya. Tetapi kalau ini yang outdoor adalah harus keluar dari sekolah itu ya, sehingga perlu izin orang tua, izin eh, pimpinan sekolah, kemudian harus ada transportasinya, harus dijaga keamanannya, mungkin ada keterlibatan orang tua di situ ya. Nah, bagaimana menciptakan lingkungan belajar bagi peserta didik ya? Sebenarnya seseorang masuk WC kemudian dia terpelisit, itu adalah dia sudah belajar. Belajarnya di mana? Oh ternyata WC ini kalau tidak disikat itu licin ya, ternyata licin. Nah sehingga dia harus disikat gitu. Nah kira-kira itu, jadi sudah belajar sebenarnya. Mungkin akan tanya lagi, apa sih yang membuat itu licin? Nah habis itu gimana sih cara menyikatnya dan sebagainya, itu sudah, dia sudah belajar sebenarnya. Nah caranya ini eh, ya tentu di dalam proses eh, apa, harus kita rancang supaya anak-anak itu nyaman ya, nyaman, kemudian riang, gembira ya. Terus dia tertarik dengan proses pembelajarannya dan sebagainya. Ya kalau di dalam lingkungan ya tentu bagaimana suasananya tidak bising, kemudian apa perhiasannya dan sebagainya. Saya contohkan, Anda kalau masuk di dalam kamar dan kamarnya itu nyaman, harum, sejuk, kemudian bersih, rapi, tentu Anda senang. Tapi gimana kalau kamarnya itu pengap dan kebalikan dari itu, busuk ya, kemudian sempit, kemudian kotor, kemudian ya baunya macam-macam, ya sudah pasti Anda tidak nyaman. Nah, untuk itu maka ciptakanlah itu semua ya. Kalau di dalam ruangan ya tentu harus ber-AC, kemudian tidak bising, terus ada ya tata tertibnya apa. Begitu ya di luar ruangan. Ya, mungkin dia teriak boleh, tapi di ruangan kan nggak boleh gitu. Atau ada ekspresinya yang harus ini dan yel-yelnya dan sebagainya. Ya termasuk mungkin di bawah pohon yang rindang dan sebagainya tanpa ada kebisingan, keributan dan sebagainya. Nah, ini kalau terkait dengan ini tentu analisis materinya dulu. Materinya itu untuk indoor atau outdoor. Ya. Kalau untuk outdoor ini ya seperti ini. Sama sebenarnya analisis materi, kemudian karakteristik peserta didiknya, sukanya di mana gitu kan. Sebagai lingkung menetapkan lokasinya di mana, kemudian karena komunikasi dengan orang tua, nah pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Ini kalau outdoor. Nah, kalau memang outdoornya mungkin di lingkungan sekolah, dekat dengan sekolah misalnya, mungkin cuma 50 meter dari sekolah untuk ke lapangan, ya, lapangan di luar sekolah ya, maka mungkin tidak perlu izin orang tua. Nah, gitu. Nah ini tentu salah satunya, satu lagi adalah izin daripada pimpinan sekolah ya, pimpinan sekolah tentu harus ada itu. Nah, mengapa lingkungan belajar harus nyaman? Nah, ini beberapa sumber saya dapatkan. Tentu kenyamanan itu kan membuat orang konsentrasi, kemudian nyaman, juga tidak stres atau tidak bosan ya, atau tidak tegang. Kemudian juga meningkatkan gaya belajar tentu kalau konsentrasinya, kemudian belajar lebih efektif dan efisien. Nah, kemudian hasil belajar itu menjadi optimal. Nah, efektif efisien itu terkait dengan mudah dipahami, mudah dimengerti, kemudian juga efisien itu terkait dengan hemat ya. Ya. Kira-kira ini yang dapat saya sampaikan, mengapa seperti apa itu lingkungan belajar ya. Jadi seperti ini. Demikian, terima kasih.